Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kalian nonton ini di jam berapa. Jadi, selamat datang di program terbaru dari Departemen Riset Kime di tahun 2023 ini. Jadi, program ini namanya, ini seperti yang ada di pojok kiri kita, Metopen 101, series pertama. Jadi ini program apa? Singkatnya ini tuh adalah program tentang ya namanya aja 101 ya. Biasanya 101 tuh kayak penjelasan-penjelasan mulai dari awal sampai akhir. Ya apa yang akan kita jelaskan? Ya ini metopen atau metode penelitian. Karena ini tuh adalah series awal ya, series pertama. Jadi saya di sini tidak akan menjelaskan yang teknis-teknis dulu, yang tidak akan menjelaskan yang ribet-ribet dulu, karena sesuai namanya juga ini masih introduction, masih pengenalan. Jadi saya di sini akan membahas yang umum dulu lah tentang tentang perspektif penelitian ya, seperti yang tertera di PPT. Oh ya, sebelum itu perkenalan singkat dulu. Jadi ini saya Fawaz Cahera Wibawa. Saya diamanahi menjadi Kepala Departemen Riset Kime di tahun 2023 ini. Oke, nggak usah berlama-lama ya, mungkin langsung aja ya pembahasannya. Kalian pernah itu nggak? Zaman sekarang kan sering gitu ya, ada konten kreator gitu. Banyak lah konten kreator semenjak pandemi itu kan orang-orang pada jadi konten kreator semua ya. Dan nggak banyak banyak juga nih, banyak banyak juga yang ngakunya itu adalah konten kreator edukasi, konten kreator edukasi gitu, influencer edukasi. Nah, sayangnya bagus. Memang bagus banyak yang punya kesadaran untuk memberikan edukasi pada masyarakat lewat media, sosmed atau apapun itu yang sekarang serba digitalisasi. Tapi banyak dari mereka yang melupakan hal yang penting dari sebuah edukasi itu sendiri, yaitu adalah metode ilmunya. Nah, kesalahan banyakkan konten-konten kreator yang ngakunya konten kreator edukasi itu adalah mereka ngasih ilmu yang menurut mereka tuh menarik aja gitu, menarik tanpa tahu ilmu itu valid atau enggak, ilmu itu hmm, bener apa enggak. Akhirnya yang kebanyakan yang keluar itu ya konspirasi kayak atau ilmu-ilmu yang ya bisa dikatakan pseudoscience lah, pseudoscience. Jadi pseudoscience itu ya seolah-olah tuh kayak ilmiah tapi sebenarnya enggak. Itu ya intinya. Nah, uh, oleh karena itu yang perlu kita kembangkan sekarang kan, sekarang banyak orang yang sudah sadar mengedukasi masyarakat, itu udah bagus. Nah, yang perlu kita kembangkan lagi adalah kesadaran masyarakat untuk sadar akan adanya metodologi ilmu gitu. Nah, salah satu dari wujud dari metode ilmu itu sendiri adalah ada lah penelitian, metode penelitian. Ya, karena kami ini dari Departemen Riset ya nggak jauh-jauh lah pembahasannya sama metode penelitian gitu. Oke, mungkin bisa next slide aja ya. Nah, metopen atau metode penelitian itu apa sih sebenarnya? Ya, banyak lah kalau kita baca buku-buku metode penelitian dan sebagainya tuh banyak definisi metode penelitian menurut si A, menurut si B, menurut si C. Itu macam-macam itu. Tapi intinya saya rangkum dari semua pendapat-pendapat itu yang pernah saya baca. Inti dari definisi metode penelitian itu sendiri adalah ini: cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan. Nah, ini ya kita breakdown ya dari definisi ini ya. Ini tuh definisi secara gampangannya lah istilahnya gitu. Oke, kita breakdown ini dari cara ilmiah dulu. Apa sih cara yang disebut ilmiah? Cara yang gimana? Gitu. Jadi cara yang disebut ilmiah itu adalah cara yang memenuhi tiga syarat ini nih. Ini tiga syarat: rasional, empiris, sistematis. Tiga syarat ini kalau terpenuhi,
suatu proses itu bisa dikatakan ilmiah. Rasional, apa itu rasional? Ya, gampangannya itu lah, masuk akal lah, masuk akal. Bisa dinalar gitu. Terus empiris, empiris ya, kalian tahu sendiri ya. Bisa dibuktikan, bisa diamati, gitu. Bisa diamati oleh indera kita gitu. Terus sistematis, sistematis itu apa? Sistematis itu ya intinya memuat langkah-langkah yang logis, logis. Jadi cara ilmiah itu adalah suatu proses yang terdiri dari langkah-langkah yang logis dan bisa diamati atau bisa dibuktikan itu ya. Dan masuk di nalar manusia ya. Singkatnya gitu ya. Itu kita breakdown ya cara ilmiah itu apa ya ini. Ketiga unsur ini yang menjadikan suatu proses itu disebut ilmiah. Nah, cara ilmiah ini digunakan untuk mendapat data. Nah, data yang dimaksud di sini itu yang gimana? Kita breakdown lagi. Data yang dimaksud dalam metode penelitian adalah data yang valid. Valid ya kalian tahu sendiri ya, valid. Intinya tuh sesuai lah, sesuai kenyataan. Jadi gimana sih data itu disebut valid itu gara-gara apa ya? Gara-gara ini nih. Gara-gara dua syarat ini. Konsisten dan objektif. Konsisten tuh ya kalau kita datanya sekian hari ini, ya besoknya atau besoknya lagi atau bulan depan atau kapanpun tuh ya tetap sekian atau mungkin apa namanya uh, tidak berubah dalam waktu singkat lah gitu. Jadi kalau hari ini 8, ya besok ya 8 tetap gitu, nggak berubah, konsisten gitu ya. Terus objektif. Objektif itu, nah ini, objektif intinya tuh diakui oleh banyak orang. Ya, kalau kalau di dalam dunia riset itu kan ada yang namanya apa ya, peer review kalau kita mau nerbitin penelitian di jurnal itu. Jadi itu salah satu bukti lah ya, salah satu bukti keobjektifan dalam menerbitkan artikel riset di jurnal-jurnal. Jadi peer review itu nanti orang kalau mau nerbitin artikel penelitian itu harus diuji sama ya sesama peneliti gitu, bebas siapa aja gitu, tergantung jurnalnya itu mau ngerebut siapa atau mau ngerangkul siapa sebagai orang yang review gitu. Nah, itu kan sama aja kayak apa ya, diakui oleh banyak 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 peneliti, banyak orang gitu. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi ya yang tadi saya bilang kayak konten-konten kreator yang punya edukasi mengedukasi masyarakat itu kebanyakan kan tidak objektif ya. Kalau mereka nunjukin data itu datanya itu biasanya berdasarkan cerita doang ya. Kan banyak ya gitu ya. Berdasarkan cerita pribadi atau cerita orang lain atau apa gitu terus dibungkus dengan narasi yang menarik, narasi yang persuasif. Akhirnya banyak orang-orang yang termakan ilmu-ilmu yang tidak valid itu. Jadi bisa dibilang yaitu ilmunya tidak berdasarkan data yang valid. Data valid, datanya itu tidak objektif atau tidak diakui banyak orang. Hanya diakui oleh dia saja gitu. Atau beberapa orang saja. Tidak bisa diamati datanya oleh semua orang, tidak empiris. Itu ya breakdown-nya data. Terus data itu digunakan untuk apa? Data itu digunakan untuk ini, tujuan dan kegunaan. Oke, kita breakdown tujuan dulu. Tujuannya metode penelitian itu untuk apa sih? Ini tujuannya tadi Ken. Kalau enggak untuk penemuan, pembuktian, ya pengembangan. Penemuan, misal ya karena kita mahasiswa kan sering lah ya dengar teori-teori gitu. Teori-teori itu kan hasil dari penelitian yang tujuannya itu untuk penemuan gitu ya, penemuan. Misal ya karena ini tuh kami dari KIME, Komunitas Ilmiah Mahasiswa Ekonomi, mungkin saya kasih contoh yang ekonomi top ini aja ya. Misal seperti itu teori-teori Phillips ya, hukum Phillips itu. Jadi si Phillips itu kan mengamati ya, itu mengamati fenomena. Oh ternyata apa namanya inflasi itu memiliki hubungan yang berbalik dengan pengangguran itu. Semakin tinggi inflasi berarti semakin kecil pengangguran karena orangnya kan pada kerja ya.
Ya dia mikir gitu, terus dia neliti, ternyata bener, akhirnya si Philips itu menemukan teori-teorinya, teori Philips itu yang bunyinya itu ya tadi ada hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran gitu. Nah terus tadi kan penemuan, nah terus ini pembuktian itu ya sudah ada teori ini misal ada teori itu, tapi kok ternyata teorinya lama kelamaan tidak relevan nih gitu kan. Yang namanya ilmu pengetahuan kan terus berkembang ya, itu perlu pembuktian. Ya sebentar deh, kita ambil contoh yang sama aja. Si Philips tadi, teorinya Philips yang hubungan terbalik antara pengangguran dan inflasi. Itu ternyata setelah dibuktikan oleh beberapa ekonom lain, itu ternyata tidak berlaku untuk semua negara gitu. Ada kondisi-kondisi tertentu yang mana itu memengaruhi berlakunya teori Philips tadi gitu. Nah, setelah diteliti, akhirnya terkuak tuh ternyata teori Philips tadi itu hanya berlaku untuk negara-negara yang maju gitu. Sedangkan negara-negara berkembang itu kebanyakan nggak berlaku gitu. Jadi negara berkembang itu walaupun inflasinya tinggi ya penganggurannya ya masih gitu-gitu aja atau tidak nggak berkurang-kurang banget lah gitu ya. Ya kayak yang di apa namanya dikatakan oleh Philips gitu. Nah, inilah fungsi dari metode penelitian pembuktian ya. Jadi udah ada teorinya itu diuji gitu biar tetap relevan. Kan kalau katanya apa ya? Ada suatu filsuf filsuf sains itu namanya Karl Popper. Itu Karl Popper tuh bilang eh, sesuatu yang bisa dikatakan ilmiah itu adalah sesuatu yang bisa difalsifikasi. Nah, falsifikasi itu berarti artinya tuh intinya bisa dibantah lah gitu. Jadi kalau semisal nih ya, ada ilmu yang ilmunya itu plek tiplek kaku berlaku sepanjang zaman, itu kata proper itu nggak ilmiah. Karena yang namanya ilmiah itu bisa dibantah, gitu, bisa difalsifikasi. Nah, penelitian yang berhubungan untuk memfalsifikasi ini ya tujuannya berarti untuk pembuktian ini. Terus yang terakhir ini tujuan terakhir itu untuk pengembangan. Jadi ya kayak urut aja gitu, teorinya udah ada nih, udah dibuktikan juga nih berlakunya di keadaan apa, waktu apa. Nah terus tinggal dikembangkan nih. Nah kita punya teori ini nih, mau dikembangkan, diterapin di apa nih? Misal mau diterapin di marketing kayak, atau manajemen kayak, atau apa kayak, kebijakan apa kayak. Nah ini perlu penelitian untuk tujuan pengembangan ini, mengembangkan. Biasanya apa ya? eh, ini ya kayak lembaga-lembaga think tank gitu, lembaga think tank ekonomi kayak Indef, Core itu kan biasanya bikin kayak ringkasan kebijakan ya, policy brief itu kan apa ya namanya, mereka pakai teorinya dikembangkan terus dijadikan kayak rekomendasi kebijakan untuk di apa ya, kayak intinya tuh ya kajiannya itu bisa jadi landasan lah buat buat penerapan untuk kebaikan di kehidupan kita itu sebagai manusia. Nah itu adalah tujuan dari penelitian yang tujuannya itu pengembangan. Nah hasil tujuan-tujuan tadi itu kan memiliki kegunaan ya. Nah ini kegunaannya kita breakdown juga. Jadi kegunaannya itu apa aja? Ya kegunaannya sama aja nih, tiga: untuk memahami, mengatasi, dan mengantisipasi. Memahami ya seperti kita tahu ya, kayak tadi penemuan-penemuan itu kan orang kalau mau menemukan teori itu kan mau nggak mau harus memahami ya, memahami realita ya. Itu masuk ini kegunaan memahami. Terus mengatasi. Nah, tadi kayak contoh eh, kajian-kajian yang hasilnya itu rekomendasi kebijakan itu kan eh, hasilnya itu digunakan untuk mengatasi masalah problem buruh yang selama ini sering bentrok tuh antara menaikkan upah atau menurunkan upah. Kalau menaikkan upah itu ntar pengusahanya ngambek, pengusahanya pada pergi. Kalau nggak dinaikin, buruhnya ngambek gitu. Nah itu biasanya kegunaan penelitian untuk mengatasi sesuatu. Atau bisa aja untuk mengantisipasi gitu. Jadi ya kita nggak usah nunggu ada masalah dulu ya. Kita bisa mengantisipasi atau berdasarkan apa yang pernah terjadi gitu, mengantisipasi biar nggak terulang kembali. Itu
Bisa juga, karena yang namanya penelitian ini kan sangat universal ya. Semua ilmu itu ada penelitiannya, jadi kita tidak bisa membatasi penelitian itu berjalan di bidang ilmu apa. Nah terus mungkin kalian ini ya, nggak tahu ini, eh, selama jelasin diskusi ini kok di kanan-kanan ini kok ada bapak-bapak ini, bapak-bapak nampleng ini siapa sebenarnya gitu. Jadi ini sedikit ya trivia aja lah ya. Jadi ini bapak-bapak ini adalah bisa dibilang tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalam suatu penelitian ya, perkembangan penelitian, bahkan lahirnya penelitian. Kalau mungkin kalau kalian belajar filsafat tuh sering lah ya lihat wajah-wajah ketiga orang ini ya. Mungkin kita ini ya, kita mulai dari mas-mas yang ini paling kiri ini. Namanya ini, mas-mas ini tuh namanya Francis Bacon. Jadi beliau ini orang yang apa ya, bisa dibilang eh, inisiator pertama yang namanya metode berdasarkan empirisme gitu. Ya ini kan tadi secara ilmiah itu salah satu syaratnya kalau empiris ya, bisa diamati atau bisa dibuktikan, yaitu pertama kali yang merumuskan metode empirisme ini nih Francis Bacon. Tapi uh, ketika saya bilang pertama kali yang merumuskan itu bukan berarti pertama kali yang menemukan ya, karena orang-orang sebelum Francis Bacon ini ya sudah sebenarnya sudah tahu yang namanya metode empiris gitu. Seperti misal kayak siapa ya yang dulu, oh itu Aristoteles. Ya, Aristoteles tuh dia lebih condong ke ilmu-ilmu empiris gitu. Jadi ya buktikan dulu baru kita merumuskan suatu ilmu gitu. Nah, tapi kan zaman dulu belum belum ada yang merumuskan ya metode empirisnya itu gimana gimana gimana. Nah, yang merumuskannya itu ya ini si Francis Bacon ini. Dan terus nih sampingnya siapa ini, bapak-bapak gondrong juga. Yang sampingnya ini namanya Descartes. Descartes ya. Biasanya orang-orang tuh nyebutnya Descartes pronounce-nya. Tapi orang Indonesia itu biasanya nyebutnya Descartes. Ya. Descartes. Orang Indonesia kan kalau nyebut-nyebut nama orang luar tuh kadang sesuai itu aja, sesuai huruf aja ya. John Maynard Keynes itu biasanya orang Indonesia nyebutnya John Maynard Keynes. Descartes nyebutnya Descartes. Seperti itulah orang-orang Indonesia ya. Jadi uh, ini Descartes ini tadi kan yang Francis Bacon ini yang empiris ya. Nah, Descartes ini yang merumuskan metode rasional yang masuk akal tadi gitu. Jadi dulu itu ada perdebatan lah ya. Ilmu itu baiknya tuh empiris apa rasional gitu. Itu debat mulu orang-orang zaman dahulu. Akhirnya nanti di kemudian hari akhirnya disatukan oleh orang yang namanya Immanuel Kant gitu. Yang akhirnya ya muncul nih cara ilmiah kayak gini, bisa rasional, bisa empiris gitu. Nah, jadi ya ini bisa dibilang dua orang ini dulu debat ya. Jadi ini nggak mereka doang, sebenarnya banyak, ada Leibniz, ada siapa lagi banyak. Nah, cuma yang menonjol inilah. Nah, kalau kalian pernah dengar ini apa namanya, quote quote bukan quote kayak kalimat aku berpikir maka aku ada. Itu kalian pernah dengar ya? Nah, kalau pernah dengar tuh yang bilang ini nih, bapak ini nih, bapak Descartes ini yang bilang. Dan kata-kata itu tuh aku berpikir maka aku ada itu jadi inspirasi film itu Matrix, The Matrix. Kalian tahu kan film dulu The Matrix, film-film yang bikin si Keanu Reeves itu booming itu. Keanu Reeves masih muda itu. The Matrix yang dulu sering sering tayang di bioskop Trans TV itu kan premis filmnya itu berdasarkan perkataannya Bapak Descartes ini, aku berpikir maka aku ada. Ya kan dua orang nih. Nah ini yang atas siapa ini? Ini siapa ini? Ustadz siapa ini? Syekh siapa ini? Kok dia di atas sendiri? Nah, jadi ini ada beberapa perdebatan ya. Kayak kan ada yang bilang apa namanya metode metode penelitian modern ini ya sumbernya yang inisiatornya ini yang empiris dari Francis Bacon, yang rasional dari Descartes. Nah, tapi ada yang bilang ternyata sebelum mereka berdua ini ada yang sudah merumuskan. Nah, ini bapak ini yang merumuskan, Al-Haytham namanya, merumuskan metode penelitian modern. Ya jadi kayak itulah ya perdebatan apa namanya, siapa yang pertama kali menemukan benua Amerika itu kan. Yang umum-umum tadi ada yang nyebut
Columbus gitu. Ternyata bukan Columbus, ada lagi orang dulu orang Skandinavia namanya Leif Erikson itu. Nah, perdebatan kayak gitulah ya. Jadi ini patut saya pajang di sini orang-orangnya untuk menghargai lah ya jasa-jasa mereka gitu. Oke, itu ya trivia aja ya. Next ya mungkin next. Nah, tadi kan sudah membahas definisi ya metopen definisinya gimana. Sekarang kita beralih ke jenisnya. Jadi metode penelitian ini jenisnya tuh bisa dibagi menjadi dua kategori. Bisa berdasarkan tujuannya atau bisa berdasarkan tingkat keilmiahannya. Untuk berdasarkan tujuannya, jenis metode penelitiannya ada ya nih, 3 nih. Basic research, research and development, atau applied research. Ini tuh saya kasih panah gini tuh bukan berarti ini bertahap ya. Maksudnya bukan berarti ketika basic research selesai itu harus diselesaikan dengan research and development, itu bukan ya. Jadi kalian kalau kalian meneliti pakai jenis penelitian basic research aja ya nggak apa-apa gitu, nggak usah diteruskan ke research development juga nggak apa-apa. Tapi kalau diteruskan ya lebih baik gitu. Jadi intinya basic research itu apa? Kenapa ini ada di paling atas? Karena basic research ini adalah riset yang tujuannya itu adalah untuk menemukan ilmu baru. Ini tuh seperti kegunaan tadi ya, yang tujuan riset untuk penemuan atau kegunaan riset untuk memahami. Nah, ini bagian basic research nih. Ini ya. Terus basic research ini bisa diperkuat atau dikembangkan lagi risetnya dengan ini research and development. Research and development ini intinya ya untuk pengembangan, pengujian, ya. Ya kayak tadi itu sebenarnya kayak tujuan-tujuan awal riset kita itu habis habis penemuan bisa ya diuji gitu, teorinya itu diuji. Terus di sini ada applied research. Jadi kalau udah ditemukan ilmunya udah diuji, nah sudah saatnya diaplikasikan. Jadi applied research ini ya seperti namanya ya, riset untuk menerapkan suatu ilmu, menerapkan suatu teori ke hal-hal yang praktis gitu. Nah biasanya apa namanya basic. Oh nanti aja ya, mungkin saya ini belum bahasanya juga ya. Oh ini ya, metode penelitian yang berdasarkan tingkat keilmiahan. Tadi kan berdasarkan tujuan, ini jenisnya yang berdasarkan tingkat keilmiahan. Ini ada eksperimen, survei, dan naturalistik. Dia sama seperti ini ya, panah-panah ke bawah ini bukan berarti ini langkah-langkah ya, bukan berarti langkah-langkah yang harus dipatuhi ya. Ini kayak kayak ini aja, kayak apa namanya evolusi aja. Eksperimen bisa disempurnakan dengan survei bisa disempurnakan dengan ini gitu aja. Uh, Jadi kan berdasarkan tujuan, sekarang berdasarkan tingkat keilmiahan. Jadi berdasarkan tingkat keilmiahan, metode penelitian itu ada yang dengan cara eksperimen itu. Maaf, eksperimen ya. Seperti kalian tahu ya, namanya eksperimen itu mungkin yang kalau kalian dengar kata eksperimen yang muncul di kepala kalian itu adalah mungkin lab itu, laboratorium. Itu adalah ya gambaran yang tepat juga. Tapi kan biasanya kalau lab itu identiknya kalau sama itu ya ilmu-ilmu saintek ya. Ya sebenarnya kalau sosum juga ada labnya, cuma beda aja penggunaan aja. Eksperimen itu intinya adalah penelitinya itu dapat mengontrol tempat penelitiannya itu. Jadi apa ya namanya? Uh, kita meneliti, tapi kita bisa punya kuasa di tempat penelitian kita gitu. Misal kita meneliti fokus di UNES gitu. UNES-nya kita spesifik lagi, misal di jurusan ekonomi pembangunan gitu. Nah itu kan uh, lebih spesifik, artinya kita lebih lebih kontrol kita tuh lebih bisa mengontrol lah ya, mengontrol tempat tempat penelitian kita lah ya. Berbeda dengan kalau kita meneliti seluruh Indonesia gitu, itu kan susah gitu untuk diteliti untuk satu orang gitu. Satu peneliti meneliti satu Indonesia yang susah gitu. Tapi ya bisa aja tergantung orangnya punya kuasa apa enggak itu. Nah itu ya intinya eksperimen itu adalah penelitian yang penelitiannya itu punya kontrol di tempat penelitiannya. Dia bisa apa yang namanya bisa memanipulasi tempat penelitiannya gitu. Nah eksperimen ini tuh biasanya ini apa bentuknya itu kuantitatif gitu. Nah nanti saya jelaskan ya kuantitatif itu gimana, kualitatif itu gimana. Jadi kuantitatif itu kan identik dengan melihat pengaruh ya. Jadi kalau
kalian dengar atau pernah lihat judul riset pengaruh ini terhadap ini atau kata-kata lain lah dengan maksudnya yang inti risetnya itu adalah mengetahui pengaruh itu biasanya kuantitatif. Nah, kuantitatifnya itu ya kadang ya bisa pakai eksperimen gitu. Terus karena eksperimen ini kan kita apa ya? Kita bisa memanipulasi tempat ya itu kan berarti hmm, kealamiannya itu tuh kurang lah, alami dari hasil risetnya itu kurang karena semuanya itu ada di kontrol peneliti. Nah, oleh karena itu apa penelitian eksperimen ini bisa dikembangkan dengan penelitian survei. Survei itu intinya peneliti itu tidak bisa mengontrol tempatnya. Jadi ya seperti yang kita tahu kan survei itu kan kita kayak apa ya nyebar kuesioner atau datang ke door to door atau apa itu kan kita kadang itu ya random ya. Maksudnya tuh bukan bukan random objeknya tuh siapa tuh bukan objeknya tuh kadang udah ditentukan tapi cara kita untuk apa namanya mengambil data dari objek-objek penelitian itu tidak memandang kenalan gitu, tidak memandang apa ya, misal mentang-mentang aku nggak kenal ini terus nggak tak wawancarai misal atau nggak aku kasih kuesioner itu kan nggak gitu. Survei ya survei aja bebas gitu. Kita mau nyebar, yang penting target kita siapa ya sebar aja di situ. Nah intinya kalau eksperimen tadi peneliti itu masih punya kontrol, masih bisa memanipulasi tempat penelitiannya. Nah, di survei ini peneliti itu udah nggak bisa ngontrol nih tempat tempat penelitiannya. Kan kita nggak tahu ya apa namanya yang kita survei itu bakal jawab apa gitu, atau yang kita survei itu disuruh jawab ini itu. Jadi jawabannya itu di briefing itu kan nggak bisa ya, nggak boleh ya. Intinya tuh ya penelitiannya itu nggak bisa ngontrol tempat penelitiannya, tempat penelitian yang sangat berpengaruh pada objek penelitiannya itu sendiri gitu. Nah tapi walaupun di metode survei ini peneliti nggak bisa mengontrol tempat penelitiannya, tapi peneliti itu masih bisa mengontrol arahnya penelitian gitu. Jadi ya apa namanya eh, rancangan penelitiannya itu udah dibikin dari awal gitu. Tinggal peneliti itu apa namanya merealisasikan apa yang sudah direncanakan aja. Cuma cara mengambil datanya itu di luar kontrol dia gitu. Peneliti cuma netapin target aja gitu. Terus kan ini masih ada itu ya, maksudnya masih ada kontrol kontrol di penelitiannya ya. Nah, kalau kita pingin penelitian yang benar-benar alami banget tanpa kontrol, yaitu kita pakai naturalistik. Jadi eksperimen sama survei ini biasanya kita pakai di metode yang kuantitatif, yang ada hitung-hitungannya, ada statistiknya gitu. Nah kalau naturalistik itu kita pure nggak pakai statistik, kita benar-benar sebagai peneliti itu cuma apa ya, cuma mengamati saja, mengobservasi saja. Jadi peneliti itu belas nggak punya kontrol tempat, nggak punya kontrol arah penelitian, mereka ya mengamati aja gitu, sembari mengamati, sembari menyusun gitu. Jadi kalau kalau ini ya saya sedikit trivia bedanya kuantitatif sama kualitatif itu kalau kuantitatif itu kita sudah merancang penelitiannya itu dari awal. Jadi sebelum penelitian dimulai kita udah nyusun nih prosesnya gini 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 sampai akhir. Nah itu ya ini ya kuantitatif itu bisa direalisasikan lewat eksperimen atau survei ya. Atau mungkin bisa keduanya itu mungkin untuk memperkuat gitu. Nah kalau kualitatif itu beda. Kualitatif itu penelitinya itu mereka tidak prepare gitu. Jadi mereka ada masalah nih, misal mau mengetahui masalah bagaimana masyarakat kumuh di Jakarta itu mengatasi banjir misal gitu. Mereka cuma punya punya itu aja, punya keinginan aku mau meneliti ini nih, aku mau meneliti masyarakat kumuh Jakarta gimana mereka mengatasi banjir. Itu kan mereka ya datang aja dulu ke tempatnya, merencanakannya tuh entaran aja gitu. Jadi datang dulu, ngamatin, ngedata, terus dari hasil pengamatan data itu sembari jalan, sembari peneliti itu menyusun rencana penelitiannya gitu. Nah, itu intinya intinya apa bedanya kuantitatif dan kualitatif seperti itu ya. Jadi yang ini tuh dua ini tuh biasanya dipakai di kuantitatif, nah yang terakhir ini dipakai di apa namanya tadi kualitatif. Oke itu ya.
jenis penelitiannya secara singkat aja ya. Karena kita untuk teknis-teknisnya nanti gampang di seri-seri selanjutnya karena ini masih umum. Kemungkinan next. Nah ini pas nih tadi saya jelaskan perbedaan kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi sering kali apa namanya ada dua pembagian ya, atau friksi pembagian dalam penelitian yang sering kali digunakan yaitu tadi kuantitatif sama kualitatif. Ya ada juga penelitian yang namanya research and development itu, tapi nanti saya ada pembahasan tersendiri ya nanti di seri-seri terakhirnya Metode Manoman itu akan ada pembahasan research in development. Jadi ini nih saya sudah merinci ini 9 poin yang membedakan antara metode penelitian yang berdasarkan kuantitatif dan metode penelitian yang berdasarkan kualitatif. Ya mungkin dari kalian kalau ditanya langsung gitu bedanya apa? Mesti kalian jawab bedanya kalau kuantitatif hitung-hitungan, kalau kualitatif enggak gitu. Ya, itu ya. Ya emang benar gitu, tapi kan kurang mendalam ya gitu. Tapi ada yang unik nih dari metode penelitian ya. Biasanya kan kita uh, kalau disuruh hitung-hitungan itu males ya. Males banget itu. Kita kalau dulu sekolah gitu pelajaran yang dibenci kan biasanya pelajaran yang ada hitung-hitungannya. Bahkan mungkin beberapa dari kita juga memilih jurusan kuliah itu ngincer yang hitung-hitungannya dikit gitu ya. Kita tuh kayak banyak yang suka hitung-hitungan gitu, rumit dan sebagainya gitu. Terutama kita ya anak sosum ya. Walaupun sebenarnya itu sosum itu ada hitung-hitungannya juga gitu. Ya, jadi kita tuh nggak bisa lepas sebenarnya dari namanya hitung-hitungan. Nah, tapi di metode penelitian ini yang namanya hitung-hitungan itu justru diminati bos. Iya diminati banget daripada yang kualitatif. Jadi apa ya? Diminati diminatinya tuh karena apa? Ya nanti ya kita breakdown aja ya ini biar enggak mencak-mencak penjelasannya. Kita mulai dari itu dulu deh. Kuantitatif dulu. Kuantitatif itu gimana sih penelitiannya? Sifatnya itu gimana sih? Mungkin kita bisa mulai dari yang poin pertama ini, positivis. Positivis itu apa sih sebenarnya? Intinya apa ya? Positivis itu apa ya? Konkret, konkret, terukur, teramati, apa ya kita? Dapat diklasifikasi gitu, tetap, relatif tetap. Intinya kaku lah. Positivis itu kaku. Jadi kuantitatif itu hasilnya tuh kaku gitu, hasil baik itu prosesnya maupun hasilnya. Terus deduktif itu kalau kalian dulu sekolah terus ada mapel bahasa Indonesia, deduktif itu de itu depan itu berarti kalimat utamanya ada di kalimat gagasan utamanya ada di kalimat pertama gitu kan biasanya gitu. Nah begitu juga dengan deduktifnya di penelitian. Jadi uh, gagasan risetnya itu ada di depan. Jadi kita itu kalau kuantitatif itu kita udah punya asumsi, udah punya hipotesis gitu. Hipotesisnya itu mau diapain? Ya mau diuji gitu. Jadi apa yang namanya ya? Yang tadi itu tujuan apa teh? Tujuan penelitian untuk pembuktian, pengembangan itu biasanya pakainya ini kuantitatif. Karena mereka kan udah teorinya itu udah ada, tinggal teorinya atau hipotesisnya itu diuji aja ini benar apa enggak gitu. Nah inilah yang disebut dengan deduktif gitu. Intinya tuh menguji apa yang sudah ada gitu. Terus yang ketiga data bersifat representatif. Ya representatif. Jadi apa ya? Kuantitatif itu risetnya itu adalah sampel itu menarik sampel. Jadi nggak mungkin kan kita meneliti suatu masalah yang semua objeknya itu diteliti. Kita kan itu mesti membutuhkan waktu yang lama, biaya yang banyak. Oleh karena itu kita perlu data yang sedikit tapi datanya itu bisa mewakili keseluruhan yang ada di tempat penelitian kita, yaitu makanya datanya bersifat representatif. Makanya apa ya namanya syarat-syarat penarikan sampel itu biasanya lebih bermain di penelitian ini kuantitatif gitu.
Nah, terus yang kelima, bersifat sebab akibat. Nah, sebab akibat seperti yang saya bilang tadi ya, biasanya apa namanya? Substansi dari riset kuantitatif itu adalah mengetahui pengaruh gitu ya. Ada variabel terikat, ada variabel bebas gitu. Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat gitu kan. Ya intinya gitulah ya, ada dua variabel yang satunya itu sebagai variabel sebabnya, satunya sebagai variabel akibatnya gitu. Terus di sini ada, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi, rencana sudah siap dari awal penelitian untuk menguji hipotesis. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Terus, nah ini poin 7 ini bisa bisa digunakan untuk menjawab kapan sih atau iya kapan lah ya metode kuantitatif itu digunakan itu untuk penelitian. Ya ini metode penelitian kuantitatif itu digunakan ketika ada suatu permasalahan yang titik tolak permasalahannya itu udah jelas gitu. Yang mana itu ya kita udah punya asumsi gitu, kita udah punya asumsi atau kita udah punya teori atau kita udah punya ya landasan gitu. Jadi titik-titik titik permasalahannya itu udah jelas gimana. Nah, kita tinggal nguji aja nih apakah permasalahannya itu benar apa tidak, hipotesis kita itu terbukti atau enggak, gitu-gitu aja. Jadi inti kuantitatif itu adalah menguji ya, menguji sesuatu yang sudah ada. Jadi kalau semisal permasalahannya itu sudah jelas, tinggal menguji, nah itu cocok banget tuh mengujinya itu pakai metode kuantitatif. Nah nih, memakan waktu yang poin 8 ya, memakan waktu yang lebih singkat dibandingkan metode kualitatif. Nah ini yang menjawab pertanyaan apa pernyataan ya pernyataan saya tadi, kenapa di metode penelitian yang kuantitatif itu lebih diminati gitu. Karena ya nih memakan waktu yang lebih singkat kan apa ya, eh, yang namanya iklim riset di Indonesia itu ya nggak baik-baik banget ya. Kita jujur-jujur aja gitu. Eh, Salah satunya ya gara-gara orang Indonesia itu kalau disuruh riset itu maunya yang praktis-praktis aja gitu, maunya yang cepet-cepet aja gitu. Jadinya mana nih metode penelitian yang prosesnya cepat? Oh, kuantitatif. Ternyata cepat nih prosesnya ya. Makanya banyak orang Indonesia lebih suka yang kuantitatif gitu ya. Padahal kan kalau biasanya orang Indonesia itu nggak suka hitung-hitungan. Ini malah lebih diminati yang hitung-hitungan. Cuma gara-gara lebih cepat atau lebih praktis aja gitu. Karena apa ya namanya aja kuantitatif ya. Ya mau nggak mau kita mengandalkan yang namanya statistik gitu. Itu banyak nanti tekniknya statistiknya macam-macam gitu. Itu nanti pembahasan di seri-seri selanjutnya aja. Nah terus kita beralih ke kualitatif ya. Kualitatif itu gimana intinya? Ya sebenarnya ya cuma lawannya ini aja kayak antonim dari ininya aja, antonim dari kuantitatif. Yang pertama ini post positivis. Kalau yang positivis tadi kan yang kuantitatif itu kaku ya artinya. Kalau post positivis ini ya intinya nggak kaku, fleksibel, dinamis, interaktif, eh, interpretatif, penuh makna. Ya mesti apa ya? Ya intinya fleksibel lah. Intinya gitu ya fleksibel. Terus induktif, induktif. Tadi kan kalau yang deduktif itu kita udah punya asumsi ya, kita udah punya landasan, tinggal dibuktikan aja gitu. Nah kalau ini enggak, ini tuh induktif itu adalah memenuhi tujuan penelitian untuk pengetahuan atau kegunaannya untuk memahami. Induktif itu jadi ya kita nggak tahu, kita nggak punya landasan, kita nggak punya asumsi, kita nggak punya hipotesis, kita nggak punya teori. Justru kita mencari itu, kita mencari hipotesis, kita mencari asumsi, kita mencari ilmu, kita mencari teorinya. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatan kita. Jadi ya bisa dibilang ini aja ya. Ini sebenarnya bisa saling melengkapi ya, teorinya itu dihasilkan dari kualitatif, terus kalau teorinya udah ada, teorinya bisa diuji lewat kuantitatif, gitu kan, saling melengkapi, gitu. Bisa itu seperti itu. Jadi intinya kualitatif itu enggak, kita kita riset peneliti itu berangkat riset itu nggak bawa banyak bekal gitu, nggak bawa banyak teori, justru mereka mencari teori. Terus datanya bersifat unik dan individual gitu. Nah ini kan kalau yang ini representatif ya. Ini unik dan individual. Jadi datanya itu bisa dibilang apa ya? eh hanya hanya berlaku di tempat-tempat tertentu aja. Hanya berlaku di
tempat kita meneliti gitu. Nah, kalau representatifnya kualitatif ini kan walaupun misal nih kita meneliti di Kota Semarang, tapi bisa saja hasil riset kita itu bisa diaplikasikan untuk riset di Kota Solo misal gitu. Mungkin karena ada kemiripan spesifikasi atau kemiripan lingkungan gitu bisa bisa digunakan. Jadi walaupun penelitian di daerah A, tapi hasilnya bisa diterapkan di daerah B. Nah, kalau ini nggak bisa nih, kualitatif nggak bisa. Kalau kualitatif, kalau kita menelitinya di daerah Semarang, ya hasilnya itu hanya bisa digunakan di daerah Semarang. Kita nggak bisa menggunakan hasil penelitian kualitatif di daerah Semarang untuk daerah Solo, itu nggak bisa. Karena datanya bersifat unik. Ya, data-data yang hanya kita dapat di Semarang aja gitu. Jadi kalau hasilnya itu hasil penelitian kita itu diterapkan di Solo, ya nggak relevan gitu. Datanya aja beda, karakteristiknya itu beda, unik dan individual itu. Khas lah itu, khas banget. Hmm. Terus ini poin keempat adalah menekankan, oh ini ya, tadi saya kelewat ya ini ya. Oh ya, maaf maaf. Oh ini poin keempat. Kalau kuantitatif kan menekankan keluasan informasi. Jadi keluasan informasi itu intinya gini, apa namanya? eh, Populasinya luas, tapi variabelnya terbatas gitu. Makanya itu diperlukan sampel yang representatif. Ya paham ya gitu ya. Nah kalau ini menekankan kedalaman informasi, kebalikannya populasinya kecil, tapi variabelnya terbatas. Jadi kita benar-benar fokus gitu, fokus banget di suatu daerah. Kita ulik, kita peres semua data-data yang ada di daerah itu sampai kita apa ya menemukan hasil yang hasilnya itu sangat otentik dengan daerah tersebut, daerah penelitian kita gitu. Gitu ya. Intinya gitu. Kalau yang ini itu populasinya gede tapi variabelnya terbatas. Kalau ini populasinya kecil tapi variabelnya gede, banyak, dinamis, macam-macam. Nah ini positivis ini macam-macam, dinamis, uh, interaktif itu kan masuk sifat ini nih, positivis. Jadi data yang dikumpulkan metode penelitian kualitatif ini banyak banget gitu. Kan namanya aja pengamatan ya, kita mengamati banyak mengamati suatu fenomena itu kita juga nggak dapat satu apa nah gambaran aja, kita mesti dapat banyak gambaran itu. Ya, semua gambaran itu sama peneliti kualitatif itu ya dimasukin semua, nanti diproses lah itu. Ini terus poin kelima, bersifat interaktif. Interaktif kalau ini kan sebab akibat nih. Ada variabel yang jadi sebabnya, ada variabel yang jadi akibatnya. Kalau kualitatif beda, variabelnya itu muter. Jadi variabel misal nih variabel A itu bisa jadi sebab, bisa juga jadi akibat gitu. Begitu juga variabel B bisa jadi sebab, bisa jadi akibat juga gitu. Interaktif aja. Saling 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 apa ya? Saling saling ya namanya aja interaktif ya. Saling ngasih ngasih imbal balik gitu. Hmm. Variabelnya itu bisa sebab, bisa jadi sebab, bisa jadi akibat. Kembali lagi masuk ke sifat post positivis yang mana itu fleksibel gitu. Terus ini poin 6, menyusun rencana selama penelitian untuk mencari suatu hipotesis. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi peneliti kualitatif itu mereka nggak banyak bekal, mereka tuh cuma bawa satu tujuan aja, mau meneliti apa, hasilnya gimana tuh ntar aja kalau udah sampai ke tempatnya gitu. Kalau yang ini kan udah ada teorinya diuji. Kalau ini nggak ada teorinya, ya karena nggak ada teorinya, oleh karena itu kita mengamati untuk mencari tahu teori gitu, untuk menemukan suatu teori. Terus poin ketujuh, ini adalah mencari kejelasan dari titik tolak permasalahan yang belum jelas. Kalau yang tadi kan yang kuantitatif, eh, udah ada nih, memang titik permasalahannya itu udah jelas. Gitu. Nah, kalau kapan metode penelitian kualitatif ini digunakan, cocoknya itu kapan? Cocoknya ketika kita menemukan permasalahan yang titik tolaknya itu belum jelas gitu. Seperti yang contoh saya tadi bilang ya. Saya itu dulu pernah baca satu buku itu hasil penelitian peneliti Belanda yang meneliti bagaimana masyarakat kumuh di Jakarta itu survive gitu. Itu kan apa ya? Tujuannya itu doang ya. Meneliti bagaimana masyarakat kumuh di Jakarta survive. Nah, survive-nya itu kan ada banyak ya. Kita mau survive dari masalah apa atau survive dari hal apa itu kan banyak banget ya variabelnya. Jadi bisa dibilang permasalahannya itu belum jelas gitu karena masih banyak variabel yang terkandung di dalamnya, belum dirinci lah intinya tuh gitu. Nah, fungsinya kualitatif itu gitu. Ketika kita
punya isu nih, tapi kita belum tahu rincian isunya atau landasan isunya itu apa, ya kita cocoknya kalau mau meneliti ya pakai kualitatif gitu. Terus, nah ini ya karena kita apa ya, belum merinci isunya itu gimana, datanya itu juga tadi banyak banget, ini kan kedalaman informasi itu kan butuh banyak data. Oleh karena itu ya penelitian kualitatif itu ya makan waktu lama gitu, makan waktu lama daripada kualitatif dan makan biaya yang banyak juga karena kan kita harus mengobservasi ya. Kita bisa dibilang banyak tuh biasanya peneliti-peneliti kualitatif itu dia sampai jadi penduduk di tempat penelitiannya itu ikut jadi penduduk itu ikut mengamati ikut apa ya ikut semua kegiatan-kegiatan objek penelitiannya lah gitu. Itu kan makan banyak waktu makan banyak biaya itu. Hmm. Tapi ya nggak ada hitung-hitungannya karena kita kan cuma itu ya cuma mengamati kalau kualitatif itu ya mengamati hasilnya apa mengamati intinya gini, kualitatif itu mengamati adanya suatu pola gitu. Jadi kalau kita apa namanya ya, mengamati suatu di tempat tertentu terus kita melihat ada suatu repetisi, misal oh ternyata ini bisa mengakibatkan ini. Nah, itu kan membentuk suatu pola ya. Nah, pola itu yang dicari sama peneliti-peneliti kualitatif ini. Makanya itu penelitian ini tuh mengandalkan yaitu tadi pengamatan. Kalau yang ini statistik, yang ini pengamatan. Nah, jadi apa ya? Kalau kualitatif ini singkatnya tuh gini. Peneliti itu ya tadi ya, cuma modal tujuan aja, terus mereka datang gitu, datang apa? Datang ke tempat penelitiannya, terus mereka mengamati, terus mereka mendata apa saja yang didapatkan, terus dari data-data yang telah didapatkan itu, terus mereka apa namanya bagi-bagi persamaannya apa, perbedaannya apa, terus kan kalau udah diklasifikasi itu nanti mereka bisa lihat tuh apa hubungannya misal data ini punya pengaruh ke ini, ternyata data ini juga punya pengaruh ke ini, ternyata data ini akibatnya ke ini gitu. Nah itu apa namanya? Itulah alurnya ya, alur singkatnya penelitian kualitatif gitu. Jadi ya itu mereka benar-benar buta berangkat riset itu buta, nggak punya rencana, buta rencana. Mereka baru menyusun rencana ketika mereka menjalankan riset. Kalau peneliti kuantitatif kan ya mereka udah terencana ya, bahkan udah terencana sebelum penelitiannya mulai. Jadi mereka mulai itu udah langsung itu aja kayak ngecek list tahap-tahapan aja. Ini udah belum? Oh ini udah gitu aja. Terus eh, gimana sih mengetahui berakhirnya penelitian kuantitatif atau kualitatif itu gimana gitu. Jadi finalnya itu eh, mereka bisa dapat hasilnya itu ketika apa gitu. Nah ini ya mungkin saya jelaskan juga ya. Kalau kuantitatif dikatakan penelitian itu bisa mendapatkan hasil, mesti udahlah ini hasilnya udah ada. Itu ketika ya semua rencana itu udah terpenuhi. Itu aja simpelnya. Kan mereka udah bikin tuh rencana dari awal sampai akhir loh. Nah, kalau rencananya itu udah terpenuhi dari awal sampai akhir, udah terchecklist semua, ya udah, ya itulah selesai. Penelitian kuantitatif selesai. Makanya waktunya lebih singkat. Nah, kalau kualitatif itu selesainya ketika apa nih? Karena kualitatif itu nggak ada rencananya, jadi patokan selesai apa enggaknya itu ya tadi, ke pola tadi. Peneliti kualitatif itu kan cari pola ya. Pola itu seperti yang dijelaskan di awal itu, data yang dalam penelitian itu harus objektif dan konsisten gitu. Makanya itu kita juga harus nyari pola yang konsisten gitu. Nah, misal nih kita menemukan apa ya di pengamatan kita itu menemukan di hari di bulan pertama ada pengaruh variabel ini ke ini gitu. Ternyata di bulan kedua pengaruhnya beda lagi. Nah, itu berarti peneliti kualitatif itu harus meneliti lagi nih karena datanya itu belum belum konsisten gitu. Belum ada pola yang tetap gitu. Dicari-cari terus sampai menemukan pola yang tetap gitu. Sampai diuji berkali-kali lah datanya itu. Kalau semisal ternyata setelah diuji berkali-kali datanya itu membuktikan bahwa memperlihatkan bahwa ada pola yang tetap, nah itu baru penelitian kualitatif berakhir gitu. Artinya kan kita udah punya nih teori, kita udah menemukan ilmu gitu.
kita udah menemukan suatu hipotesis, kita udah menemukan suatu teori bahwa ternyata ini gitu. Itu kan teori itu kan berdasarkan pola yang konsisten ya. Ya kayak tadi itu teori Phillips itu kan eh, polanya polanya kalau ada inflasi itu berhubungan terbalik dengan pengangguran. Itu kan pola yang udah teruji bertahun-tahun di negara maju ya. Walaupun akhirnya dibantah juga di beberapa di abad-abad awal-awal di abad-abad ini bahwa ternyata itu enggak hanya berlaku di negara maju, tapi kan itu tetap udah terbukti ya. Maksudnya polanya itu tetap ada gitu walaupun hanya di tempat-tempat tertentu. Nah itu penelitian kualitatif itu gitu mainnya. Jadi mereka mengamati sampai menemukan suatu pola yang tetap gitu. Selagi polanya belum tetap, ya mereka nggak bakal berhenti gitu. Rencana mereka ya tetap jalan terus. Jadi walau ya itu karena mereka nggak ada rencana ya akhirnya waktunya banyak ngaret gitu. Ngaretnya itu bukan berarti males ya, ngaretnya itu ya karena mereka belum nemu pola yang tetap aja gitu. Itu ya intinya perbedaannya kuantitatif dan kualitatif. Ini ada slide tambahannya ternyata ya. Informasi tambahan. Nah, ya, apakah metode kuantitatif dan kualitatif dapat digabung? Bisa, jawabannya bisa ya, seperti yang tertera di sini. Jadi metode kuantitatif dan kualitatif tak bisa digunakan secara bersamaan dalam suatu proses riset. Jadi misal nih kita meneliti riset dalam satu judul, terus kita pakai dua metode kualitatif dan kuantitatif itu nggak bisa. Tapi kok tadi saya katakan bisa itu pas apa gitu? Bisanya itu saat apa? Ya bisanya itu saat Eh, ini saya bacakan dulu ya. Metode kuantitatif dan kualitatif tak bisa digunakan secara bersamaan dalam suatu proses riset. Tetapi riset-riset dari hasil kedua metode tersebut bisa digunakan untuk saling melengkapi. Nah, jadi dalam satu judul riset tidak bisa digunakan dua metode. Tapi ketika ada riset, misalnya riset hasil dari metode kuantitatif, riset dari hasil metode kualitatif. Kalau risetnya ini masih dalam kedua riset ini masih dalam suatu ranah yang sama, yaitu bisa digunakan juga saling melengkapi gitu. Ya kan tadi ya seperti itu ya kualitatif dan induktif itu kan kualitatif dan kuantitatif itu kan saling melengkapi ya. Yang kuantitatif itu deduktif, yang kualitatif itu induktif. Terus ini apa kompetensi yang diperlukan peneliti untuk masing-masing metode penelitian? Nah, jadi bagi kalian nih, kalian yang orangnya tuh teliti, ulet, mampu menganalisis masalah dengan akurat, itu kalian bakal ya betah lah ya kalau menjalankan suatu riset yang pakai metode kuantitatif ya karena kan perlu keakuratan kalau kuantitatif itu. Nah, tapi kalau kalian orang yang tipe orang yang fleksibel, yang apa ya, suka mengamati, peka peka terhadap fenomena-fenomena, peka terhadap melihat fenomena, itu kalian akan betah menjalankan riset kualitatif yang pakai metode kualitatif. Ya, itu ya. Kompetisinya intinya itu aja. Simpelnya ya, nggak usah panjang-panjang. Next, apalagi? Oh ya, udah habis ternyata ya. Jadi ya ini, kalau kalian apa yang saya sudah jelaskan tadi itu sumbernya dari dua ini. Bukunya Sugiono sama ini Jujun S. Surya Sumantri gitu. Kalian kalau mau baca-baca, ini bagus nih kalau kalian mau baca Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar. Ini apa ya? Banyak direkomendasikan oleh banyak orang juga. Ya, jadi kalian jurusan apa aja ini bisa baca ini. Biar kalian itu apa ya, nak? Nggak kayak konten-konten kreator zaman sekarang ya, yang ngakunya edukator tapi ilmu yang disebar itu ngawur gitu. Untuk mengatasi itu kalian bisa baca buku ini bagus nih Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar. Bukunya warna biru, ada itu apa namanya, ada gambar gajahnya Ganesha gitu. Jujun S penulisnya ini J itu Jujun bukan Joko. Terus ini ya ini buku mainstream ya, biasanya kalau sumber-sumber Metopen itu kalau di Indonesia buku Indonesia ya ini Sugiono ini. Kayaknya kalau mau ntar semester atas mesti kenal lah ya nama atau minimal pernah dengar lah nama Sugiono. Ya, dua sumber ini yang saya pakai untuk menjelaskan bahan yang saya jelaskan, saya paparkan pada series Metopen pertama ini, Introduction, pengenalan tentang perspektif penelitian.
Baik, eee, jadi yang namanya penelitian itu, walaupun kalian sudah tahu teknisnya, udah tahu konsepnya, itu kalian tetap butuh yang namanya dosen pembimbing ya. Itu jadi kalian jangan, apa namanya, jangan sesumbar gitu, apa namanya, jangan sok keminter gitu. Biasanya orang keminter itu kalah sama orang tekun kalau di penelitian. Ya, itu salah satu pesan dari itu, saya apa, pesan dari dosen saya itu pernah bilang gitu, di dalam penelitian itu orang orang pintar itu kalah sama orang tekun gitu, karena orang pintar itu biasanya kalau dikritik dikit itu gengsi gitu, kan namanya penelitian itu kan saling itu ya, saling saling mereview. Itu kan tentu ada yang namanya kritik, revisi itu ada. Kalau orang pinter kan orang merasa mereka tak pinter, kalau dikritik dikit kayak egonya kesenggol itu. Jadi dikritik dikit mereka mentalnya down gitu. Kalau orang tekun kan dikritik dikit mereka, yang namanya juga tekun, dikritik ya mereka ngerjain sesuai kritik tersebut, mereka berusaha untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi ya itu ya, yang namanya penelitian itu adalah apa ya namanya, hasil kolektif review antar para akademisi ya. Jadi kalian harus siap-siap atau ya siap-siap menerima kritikan dari akademisi lain gitu ya. Jangan jangan sok komentar aja gitu intinya. Oke itu aja ya intinya, kayak sebenarnya udah panjang banget nih, panjang untuk series pertama ini. Mungkin saya cukupkan aja. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jadi selamat siang, selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam. Terima kasih juga sudah ya apa ya namanya, menyempatkan waktunya lah untuk menonton video yang sederhana ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.